warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mimi Fitria Salim, NIM 20017052. Aku berasal dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Padang. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke video YouTube aku kali ini, aku minta tolong buat teman-teman semua untuk subscribe, like, dan komen YouTube aku, karena itu sangat berharga banget buat aku, dan supaya aku bisa lebih semangat lagi membuat tugas-tugas video mata kuliah aku berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum aku membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik, aku mau ngasih info dulu nih. Novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli ini merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Jadi novel Siti Nurbaya ini merupakan novel yang menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat Minangkabau dan tradisi yang kaku. Nah, Balai Pustaka menerbitkan novel Siti Nurbaya ini kira-kira sekitar tahun 1992. Nah teman-teman, sebelum kita menganalisis tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik, pasti kita harus tahu dulu nih, apa sih isi cerita tentang novel yang kita analisis ini. Dan bisa juga kita harus membacanya dulu, membaca atau menonton filmnya lah, supaya kita paham apa sih isi di dalam novel itu, dan kita paham unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah teman-teman, kemudian setelah kita memahami nih isi cerita dari novel yang kita baca ini, kita pasti tahu nih cerita singkat dari novel yang kita baca. Nah, cerita singkat itu dinamakan dengan sinopsis. Nah, sinopsis dari novel Siti Nurbaya ini adalah: jadi, ibunda dari Siti Nurbaya sudah lama meninggal sejak Siti Nurbaya masih kanak-kanak. Dan Siti Nurbaya pun tinggal dengan ayahnya yang bernama Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman termasuk pedagang terkemuka di Kota Padang. Sebagian modal usahanya adalah pinjaman dari Datuk Maringgi. Awalnya, usaha Baginda Sulaiman berjalan dengan pesat, tetapi itu tidak dikehendaki oleh Datuk Maringgi. Datuk Maringgi pun menyuruh kaki tangannya untuk membakar semua kios-kios milik Baginda Sulaiman. Akibat kebakaran itu, Baginda Sulaiman pun jatuh miskin, dan hal ini yang ditunggu-tunggu oleh Datuk Maringgi. Datuk Maringgi pun meminta untuk semua hutangnya untuk dibayar, tetapi Baginda Sulaiman tidak mampu untuk melunasinya. Dan sebagai gantinya, Baginda Sulaiman harus mau menikahkan Siti Nurbaya putrinya dengan Datuk Maringgi. Menghadapi kenyataan ini, Baginda Sulaiman sepertinya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar semua hutangnya kepada Datuk Maringgi, dan Baginda Sulaiman mengiyakan permintaan dari Datuk Maringgi. Tetapi Baginda Sulaiman tidak pernah memaksa Siti Nurbaya untuk mau menikah dengan Datuk Maringgi. Demi untuk keselamatan dan kebahagiaan ayahandanya, Siti Nurbaya pun mau menikahi Datuk Maringgi yang lebih tua darinya. Siti Nurbaya menangis sejadi-jadinya bahwa ia harus menerima kenyataan menikah dengan Datuk Maringgi. Ia pun teringat dengan kekasihnya bernama Samsul Bahri yang sedang berada di Stovia, Jakarta. Samsul Bahri pun yang berada di Jakarta pun mengetahui kejadian yang ada di desanya, karena Siti Nurbaya mengirim surat kepada Samsul Bahri tentang nasib keluarganya saat itu. Dan kemudian pada suatu hari Samsul Bahri berlibur ke Padang, ia pun bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya. Pertemuan antara Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri diketahui oleh Datuk Maringgi, dan kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Dan ayahandanya Baginda Sulaiman pun mengetahui hal itu dan berusaha bangkit untuk melihat keadaan, tetapi dia meninggal dan terjatuh saat ingin bangkit dari tempat tidurnya. Mendengar hal itu, ayahanda dari Samsul Bahri yang merupakan penghulu di Kota Padang pun marah kepada anaknya, dan
Ia pun menyuruh anaknya untuk kembali ke Jakarta dan berjanji untuk tidak kembali lagi ke kota Padang. Dan Datuk Maringgi pun juga tidak tinggal diam. Datuk Maringgi pun mengusir Siti Nurbaya dari rumahnya. Siti Nurbaya yang mendengar kabar bahwa kekasihnya diusir oleh orang tuanya, timbullah niat Siti Nurbaya untuk menyusul Samsul Bahri ke Jakarta, tetapi itu diketahui oleh kaki tangan Datuk Maringgi, dan atas bantuan polisi dan membuat siasat, Siti Nurbaya pun dipulangkan ke kota Padang. Tak lama kemudian Siti Nurbaya pun meninggal akibat lemang beracun yang diberikan kaki tangan dari Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya pun terdengar oleh Samsul Bahri, dan Samsul Bahri pun merasa putus asa dan ingin melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi hal itu gagal, dan kemudian Samsul Bahri tidak melanjutkan sekolahnya dan memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian dikisahkan di kota Padang terjadi huru-hara dan kejahatan yang diperbuat oleh Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan dikirim untuk melakukan pengamanan. Samsul Bahri telah mengubah namanya menjadi Letnan Mas pun menyerbu kota Padang saat itu. Kemudian ketika bertemu dengan Datuk Maringgi, Samsul Bahri pun langsung menembak Datuk Maringgi. Dan Datuk Maringgi pun jatuh tersungkur. Namun sebelum ia tewas, ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan parangnya. Samsul Bahri pun dilarikan ke rumah sakit. Pada saat terakhir menjelang ajalnya, Samsul Bahri alias Letnan Mas dilarikan ke rumah sakit. Pada saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta dipertemukan dengan ayahandanya. Namun ayahnya tidak menyadari bahwa jika Samsul Bahri ini adalah Letnan Mas. Jadi ayahandanya mengira bahwa Samsul Bahri telah meninggal 10 tahun lalu. Letnan Mas berkata bahwa sepeninggalannya nanti ia harus dikuburkan. Bahri ini adalah Letnan Mas. Jadi ayahandanya mengira bahwa Samsul Bahri telah meninggal 10 tahun lalu. Letnan Mas berkata bahwa sepeninggalannya nanti ia harus dikuburkan di antara makam ibunya dan makam Siti Nurbaya. Dan Letnan Mas berkata bahwa Samsul Bahri masih hidup dan berganti nama menjadi Letnan Mas yang sedang terbaring di rumah sakit saat ini. Namun, ayah Samsul Bahri pun tidak percaya, dan ia pun menanyakan kepada dokter di mana ruangan Letnan Mas, dan ia baru tahu bahwa sebenarnya Letnan Mas ini adalah anaknya. Kemudian, dengan upacara kebesaran, baik pihak pemerintah maupun dari penduduk kota Padang, dimakamkanlah jenazah Samsul Bahri di antara makam Siti Nurbaya dan makam ibunya seperti permintaan terakhirnya. Sepeninggal Samsul Bahri, ayahnya yang bernama Sultan Mahmud pun merasa sesalan sangat mendalam dan sangat bersedih, dan kemudian ia meninggal beberapa hari kemudian. Jenazahnya dikebumikan di dekat makam istrinya, yaitu Siti Maryam. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui sinopsis dari Siti Nurbaya ini dan telah mempelajarinya juga, jadi kita bisa mengetahui nih apa sih unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di dalam novel tersebut. Sebelum masuk ke arah sana nih, aku mau ngasih tahu dulu apa sih itu unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang paling utama yang membangun novel dari dalam. Bisa dikatakan unsur ini merupakan unsur dari dalam cerita itu sendiri. Unsur tersebut tidak hanya satu namun banyak. Nah, selanjutnya adalah unsur intrinsik ini terbagi atas tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam unsur intrinsik dalam novel Siti Nurbaya. Yang pertama tadi aku mengatakan tema, ya kan? Tema. Jadi tema dari novel Siti Nurbaya ini adalah kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang anak manusia yang bernama Siti Nurbaya dan Samsul Bahri walaupun terpisah jarak dan waktu. Selanjutnya poin kedua nih, aku akan membahas tentang tokoh dan penokohan, yaitu yang pertama tokohnya adalah Siti Nurbaya. Orangnya baik, rela berkorban demi ayahnya, dan
rela memberikan harga dirinya demi membuat ayahnya bahagia. Dan yang kedua adalah Syamsul Bahri. Syamsul Bahri ini merupakan sosok laki-laki yang sangat baik, bijaksana, dan rela melakukan apapun demi Siti Nurbaya. Kemudian yang ketiga adalah Baginda Sulaiman yang merupakan ayahanda dari Siti Nurbaya. Baginda Sulaiman sendiri sifatnya pasrah terhadap nasib, kurang bijaksana, dan rela mengorbankan anaknya demi membayar hutang. Tapi sebenarnya walaupun tanpa paksaan sendiri, tapi memang keadaan yang mengharuskan dia merasa ya udah nikahkan anaknya. Selanjutnya adalah Sultan Mahmud. Sultan Mahmud adalah ayahnya dari Syamsul Bahri. Sultan Mahmud sendiri bersifat kurang berpikir panjang, tidak bijaksana, dan terlanjur terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang keempat adalah Datuk Maringgi. Datuk Maringgi sendiri adalah orang yang sangat jahat, kejam, bengis, dan serakah terhadap harta. Nah teman-teman, yang ketiga aku akan membahas tentang latar dalam novel Siti Nurbaya ini. Yang pertama adalah di Kota Padang, kemudian di Pelabuhan Teluk Bayur, kemudian yang ketiga di Stovia atau Jakarta. Kemudian latar waktunya, suasana pada saat itu Kota Padang sedang terjadi pergolakan. Kemudian latar sosialnya adalah penggunaan unsur-unsur adat istiadat Melayu dalam isi novel ini yang sangat kental. Yang keempat adalah alur. Jadi alur ini yang pertama pembagiannya adalah eksposisi, yaitu kepergian Syamsul Bahri ke Jakarta dalam rangka menuntut ilmu sehingga mau tidak mau harus meninggalkan Siti Nurbaya, kekasihnya. Kemudian konflik yang A, pembakaran toko milik Baginda Sulaiman yang berujung pada perjodohan antara Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya. Yang keempat adalah alur. Jadi alur ini yang pertama pembagiannya adalah eksposisi, yaitu kepergian Syamsul Bahri ke Jakarta dalam rangka menuntut ilmu sehingga mau tidak mau harus meninggalkan Siti Nurbaya, kekasihnya. Kemudian konflik yang A, pembakaran toko milik Baginda Sulaiman yang berujung pada perjodohan antara Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya. Yang kedua, Syamsul Bahri mengetahui perihal perjodohan kekasihnya, yaitu Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Kemudian klimaks, Syamsul Bahri berseteru dengan Datuk Maringgi dan akhirnya mereka saling bunuh-membunuh. Dan penyelesaian, Syamsul Bahri akhirnya meninggal dan permintaan terakhirnya ia dimakamkan di dekat makam Siti Nurbaya dan ibunya. Selanjutnya aku akan membahas tentang sudut pandang. Novel Siti Nurbaya ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana penulis memposisikan dirinya sebagai pencerita yang mengetahui banyak hal tentang isi dalam novel Siti Nurbaya ini. Sudut pandang orang ketiga ini ditunjukkan dengan penggunaan kata dia sebagai kata gantinya atau penyebutan nama orang di dalam novel tersebut. Selanjutnya gaya bahasa. Bahasa tulis yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya ini, pengarang lebih banyak menggunakan gaya bahasa etnis Melayu. Yang terakhir adalah amanat. Amanat yang bisa kita ambil dari novel ini adalah pengorbanan terhadap hal yang penting terkadang dianggap perlu untuk sesuatu hal yang jauh lebih penting lagi. Kemudian yang kedua adalah bijaksana dalam mengambil keputusan terlebih dahulu pada sesuatu yang sangat penting atau yang jauh lebih penting, itu sangat diperlukan. Dan kemudian yang ketiga, janganlah kita berurusan dengan yang namanya lintah darat karena lebih banyak kerugian daripada keuntungan yang kita dapat dari orang tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam unsur ekstrinsik dari novel Siti Nurbaya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih itu pengertian unsur ekstrinsik.
Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membangun novel dari luar, biasanya bisa berupa latar pribadi penulis maupun nilai-nilai dari luar yang terkandung dalam novel tersebut. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam pembagian unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah keadaan subjektif. Keadaan subjektif ini adalah di dalam novel ini pengarang berusaha membuat inovasi baru dengan menggerakkan sastra Indonesia modern dengan meluncurkan novel ini menggunakan gaya bahasanya tersendiri. Pandangan hidup penulis adalah bagaimana pandangan hidup ke depannya dengan melakukan inovasi baru dan juga terpaut dan terkekang terhadap tradisi lama. Selanjutnya adalah psikologi pengarang. Psikologi pengarang di dalam novel Siti Nurbaya ini adalah merasa terkekang dengan adat istiadat lama dan melakukan terobosan baru dengan mengarang cerita Siti Nurbaya. Kemudian yang ketiga adalah keadaan lingkungan pengarang. Keadaan lingkungan pengarang yang terjadi adalah masih terkekang dengan adat istiadat yang masih kuno, baik dari segi ekonomi, segi politik, dan segi sosialnya. Lalu pengarang berusaha melakukan terobosan baru dengan karyanya. Kemudian yang keempat adalah pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni lainnya. Pandangan hidup itu diantaranya adalah pada saat itu karya seni cenderung monoton dan gaya bahasanya hanya itu-itu saja. Jadi Mara Lusli membuat gerakan dengan memunculkan gaya bahasa Melayu. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan aku tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam novel Siti Nurbaya karya Mara Lusli ini. Dan semoga penjelasan aku bisa bermanfaat bagi orang banyak dan juga bisa menjadi bahan pelajaran juga nantinya. Nah, sebelum aku mengucapkan salam perpisahan untuk video ini, aku mau minta tolong buat teman-teman untuk subscribe, like, and comment video aku. Dan aku juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perkataan aku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Aku minta maaf dan aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.